Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga kita semua sehat selalu. Pagi ini kita akan belajar tema 4, subtema 2 pada pembelajaran ke-1. Adapun materi atau bidang studi yang akan kita pelajari yaitu PKN dan PLH. Tujuan pembelajaran, setelah belajar, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi pentingnya sikap kerja keras dalam keberagaman ekonomi dengan baik. Melalui diskusi, diharapkan kalian mampu diskusi dengan keluarga barangkali atau teman terdekat di rumah, mampu menuliskan potensi dan usaha yang perlu dilakukan terkait dengan keberagaman ekonomi. Yang selanjutnya diharapkan kalian dapat memahami akibat dari pencemaran udara. Materi pokok yang akan kita pelajari untuk pelajaran kali ini adalah keberagaman sosial budaya, ekonomi masyarakat, dan polusi udara. Nah, masih ingatkah kalian tentang keberagaman kegiatan ekonomi? Kali ini kita akan mempelajari sikap apa yang harus kita miliki agar memperoleh kesuksesan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Nah, Bapak akan membacakan materi ya. Potensi yang terus diasah dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah akan mengantarkan seseorang ke gerbang kesuksesan. Kesuksesan tersebut diwujudkan pada keberhasilan di bidang perekonomian. Keberhasilan suatu usaha ekonomi memberikan manfaat bagi orang banyak. Keberhasilan usaha ekonomi tersebut juga membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Jika kebutuhan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat dapat dikatakan sejahtera. Masyarakat Indonesia mempunyai keberagaman ekonomi. Seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya, bahwa keberagaman itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya keterampilan dan pendidikan serta usaha keras. Setiap orang mempunyai potensi diri yang berbeda. Potensi tersebut harus diasah supaya seseorang bisa berhasil. Di era globalisasi seperti sekarang, setiap orang harus meningkatkan potensinya supaya ia terus bisa bersaing secara sehat. Nah, kata kuncinya terus belajar atau terus meningkatkan potensi. Boleh dengan belajar atau dengan cara-cara yang lain yang dianggap mampu meningkatkan potensi masing-masing. Mari kita analisis diri. Kalian boleh berdiskusi dengan anggota keluarga, kakak, dan lain sebagainya. Di sini kalian tuliskan hasil diskusinya, potensi yang kalian miliki. Potensinya, umpamanya kalian potensi dalam bidang ekonominya, pandai berjualan atau pandai membuat gelang, pandai membuat makanan, itu ya potensi yang kalian miliki. Potensi yang perlu dikembangkan, umpamanya potensi kalian itu contoh merasa dirinya pandai memasak. Potensi yang perlu dikembangkan latihan memasak. Usaha mengembangkan dirinya adalah umpamanya belajar mencari resep atau membaca resep baru supaya makanannya makin enak. Nah, ini tuliskan sesuai dengan potensi masing-masing, ditulis di sini supaya menjadi tugas mandiri kalian di rumah. Dilanjut ya. Bapak ingin berbagi kisah inspiratif. Mari kita menyimak kisah-kisah berikut ini. Tak putus asa dengan keadaan keluarga saat kecil. Nah, ada seorang tokoh nasional yang dulunya menjadi ojek payung. Nah, beliau tentunya nanti akan kalian mengetahuinya siapa ya. Tapi tidak pernah putus asa dengan keluarga saat kecil, walaupun keluarganya keluarga yang tidak berkecukupan itu.
Lanjut, beliau tidak down saat menjadi korban bully, tidak down, tidak putus asa, tidak merasa rendah. Beliau tetap sabar walaupun umpamanya pada saat beliau kecil pernah sempat ada orang yang membuli. Lanjut kisah beliau, tidak sekolah favorit. Nah, beliau tidak pernah sekolah favorit. Nah, ini udah gambar asli ya, boleh nanti kalian dicari. Tidak pernah sekolah favorit, tetapi pas kuliahnya beliau masuk di perguruan tinggi yang ternama. Tidak pernah menyerah, beliau mulai merintis karir dari umpamanya meneruskan usaha orang tuanya dari membuka usaha di bidang kayu. Pernah rugi tetapi tidak pernah menyerah. Dan sekarang beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini tidak begitu saja, memerlukan perjuangan dan kerja keras ya. Sukses di bidang usaha, jadi pengusaha kayu, dan sekarang sukses di bidang karir politiknya, membawa atau mampu memimpin negara Republik Indonesia. Ada kisah yang lainnya umpamanya, yang pantang menyerah, ini tokoh di dunia. Beliau asalnya orang miskin, ini di mana di Cina, dan sekarang masih hidup. Sekarang orang terkaya nomor 3 di Cina. Siapakah beliau? Boleh kalian cari informasinya. Ini adalah Jack Ma. Beliau pemilik perusahaan ternama yang terdapat di banyak negara. Cabang perusahaannya termasuk di Indonesia. Ini tokoh dunia. Lanjut lagi ya. Ada yang tahu kisah Barack Obama? Beliau ini sekolah di Indonesia, dibesarkan di Indonesia. Dengan kisah beliau yang menjadi orang yang bekerja keras, disiplin, belajar terus-menerus, dan beliau sukses 2 kali menjadi Presiden Amerika Serikat. Lanjut lagi, ada kisah inspiratif berikutnya. Ini Bapak Bahlil Lahadalia, beliau adalah seorang menteri yang asalnya sebelum jadi menteri hanya sebagai sopir angkot, dan dia semasa kuliahnya pun serba kekurangan. Dia menjadi pengusaha sukses dan sekarang menjadi menteri penanaman modal di era sekarang ini ya. Lanjut juga ada kisah yang lainnya, tukang beca menjadi guru SD. Ada yang mengenal ini? Nah, ini adalah sosok yang menjelaskan sekarang ini. Dulunya selepas SMA sempat menjadi tukang beca sebelum kuliah. Nah, alhamdulillah sekarang sudah menjadi seorang guru SD dan mudah-mudahan memberikan ilmu kepada kita, kepada kalian semua, dan semoga ilmunya bermanfaat. Nah, ini ada kisah seorang yang menjadi supir angkot, dari supir angkot menjadi pengusaha sukses. Nah, Bapak ingin mengajukan pertanyaan, apa sih dampak negatif dari perusahaan angkutan umum? Kita tengok slide berikutnya, yaitu asap kendaraan mengakibatkan polusi udara. Nah, ini ada kaitannya. Ini hanya Bapak ingin menyampaikan bahwa ternyata asap kendaraan, apalagi asap kendaraan yang kendaraannya sudah rusak, akan mengakibatkan polusi udara. Apalagi asap pabrik, ini pun juga akan mengakibatkan polusi udara. Nah, setelah belajar tersebut, ada tugas proyeknya buat clipping bahaya pencemaran udara. Kalian tentunya boleh mencari sumber dari koran atau dari majalah tentang bahaya pencemaran udara. Nanti dibuatkan, disampul menjadi sebuah clipping yang nanti akan dikumpulkan pada saat mau PAS. Nah, inilah tugas proyeknya ya, tugas proyek yang akan kalian lakukan di rumah sebagai bahan belajar bagi kalian sambil membaca dan bermain.
Kita menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Keberagaman kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat tidak boleh membuat seorang pengusaha menjadi patah semangat dan malas, melainkan harus ulet, tekun, dan selalu bekerja keras dalam kondisi tersebut agar usahanya berhasil. Pencemaran udara diakibatkan oleh asap yang berasal dari kendaraan bermotor, pabrik, dan berbagai pembakaran dan kebakaran. Untuk evaluasi, silahkan dikerjakan soal dalam bentuk Google Formulir yang terdapat pada komentar video di bawah.